Temannya sama Islam doang. Woi, orang dipindahkan di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita selalu berupaya untuk selalu istiqamah di dalam melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian keluarga Ira, Islam Ridha Allah. Itu maksudnya Ira. Jadi Islam Ridha Allah itu adalah Islam yang sesuai dengan keinginan Allah dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Karena dengan perjuangan dan kegigihannya sehingga kita dapat mengikuti, mewarisi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Inilah tujuan hidup kita agar kita selamat dunia, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Jadi dunia dan akhirat kita lalui dengan keikhlasan agar Allah memudahkan kepada kita melaksanakan kegiatan kita pagi hari. Dan selanjutnya insya Allah akan bisa memberikan hidayah dan petunjuk. Nah, untuk pertama kali baca di dulu tuh. Itu adalah bagian dari berita yang paling populer berlaku ya Muhammad. Cak, enggak dapat cak. Udah nih tim, ambil lagi tim. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melaksanakan anak-anak anak mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maria dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka masih kecil. Ya, seperti yang dibaca terjemahan oleh Dira tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yalquna aqlamahum ayyuhum bikulli Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun.
terjemahannya yang demikian itu. Nah, ini adalah lanjutan dari kisah orang-orang yang musyrik ketika dia melihat eh, Maryam ini melahirkan anak padahal dia tidak punya suami. Nah, inilah permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat jahiliyah ketika. Nah, jadi kisah ini ada di dalam surat Taurat dan Injil mereka. Nah, ketika itu orang itu tidak cenderung untuk memahami ayat kitab suci dan kitab Taurat dan Injil itu. Taurat dan Injil itu adalah Al-Quran juga. Nah, jadi ini yang demikian itu adalah yang diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil itu bahwa berita gaib. Apa yang disebut dengan gaib? Kok si Maryam melahirkan anak padahal dia tidak punya suami? Ini berita gaib. Dan tidak tahu dia bahwa itu kekuasaan Allah. Allah aja menciptakan Adam dari tanah dan tidak ada bapak dan tidak ada ibu, tetapi dia menjadi manusia. Apalagi ada ibunya. Bagi Allah itu mudah semuanya. Yang demikian itu kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad, bahwa cerita-cerita itu telah disampaikan kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ya Muhammad itu belum ada. Jadi Muhammad itu belum hadir ketika Maryam mengandung Isa Al-Masih. Nah, Muhammad ketika mereka itu melemparkan anak-anak panah mereka itu untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Nah, ini masalahnya. Siapa di antaranya mereka? Makanya diadakan undian. Orang itu tidak baca kitabnya, tetapi ada mengundi, ya. Dengan cara yang seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Menurut keyakinannya dengan siapa di antara mereka? Ah, dan kamu tidak hadir di sisi mereka. Ya Muhammad itu tidak ada, belum lahir mereka. Ketika itu mereka bersengketa. Bersengketa itu adalah siapa ini? Oh, anak Maryam. Anak Maryam itu siapa? Isa Al-Masih itu siapa bapak? Kita lanjut. Cak. Nah, ini Cak duduk Cak supaya kelihatan. Ini. Nah, nah, mau baca ya. Baca. Jika jika syahadat harus laksanakan, kita harus mengerti makna dari syahadat itu. Dari syahadat itu sendiri. Ya udah baca ya. Nah, jadi inilah bisa. Jadi ya, maksud dengan syahadat itu adalah menyaksikan kesaksian itu adalah kesaksian bahwa Muhammad itu memang belum hadir ketika terjadinya kelahiran Isa Al-Masih. Kita lanjut ke baca tuh. Atif atau Hanan? Sini. Hanan. Sini Nan. Sini supaya nampak wajahmu. Sini. Sini. Duduk di sini, duduk kelihatan. Nah, baca. Ya. Baca aja langsung udah. Udah. Baca. Ayat ke-17 ayat 36.
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan itu tanggung Jawab. jawab. Nah, ya, yang dibaca oleh Anan tadi, Qurannya bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun illa sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengikuti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tidak boleh. Jadi kita ikut-ikutan tidak boleh. Tapi kita harus mempunyai pengetahuan. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai pengetahuan? Caranya dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Seperti pagi hari ini kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita programkan dalam kehidupan kita, harian kita, mingguan kita. Nah, kemudian kita asah terus otak kita supaya kita menjadi orang yang pinter. Nah, jadi kita dapat pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, kita dengar, penglihatan, apa yang kita lihat, dan hati kita semuanya itu akan diminta bertanggung jawabnya. Kita lanjut. Nenek baca nih. Siapa hatim dulu? Tim. Mau pipi dulu. Sudah nenek. Tapi orang-orang yang zalim mengikuti bawah nafsunya sampai penuh pengetahuan. Maka siapa yang akan mengetahui orang yang salah disesatkan Allah dan tidaklah bagi mereka seorang penolong. Nenek bagi baca. Ya udah. Ya, di surat 30, pada itu surat Ar-Rum ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik taba'al ladzina zalamu ahwa'uhum bighairi ilm faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang yang zalim, kata Allah, orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Tapi tadi disebutkan di dalam surat 17 ayat 36, jangan mengikuti orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Cuma pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang zalim itu ya dia mengikuti hawa nafsunya, suka-suka dia tidak punya pengetahuan. Dan siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang disesatkan Allah? Siapa? Karena dia tidak punya pengetahuan, karena dia hanya menurut angan-angan dia, menurut nafsu dia saja. Siapa yang akan menunjukinya kalau dia sudah disesatkan Allah? Dan tiada lagi mereka seorang pun penolong. Jadi kalau terjadi misalnya di hari kiamat, ada pengadilan, akan dihisab. Ini ada amalannya baik, dia ada amalan buruk, itu semuanya tidak ada yang ditolong oleh Allah. Kenapa dia tidak mempunyai pengetahuan? Tinggalkan dicuekin oleh Allah. Kita lanjut. Bagaimana kita dapat melaksanakan syahadat jika kita tidak tahu, jika kita tidak paham, jika kita tidak mengerti akan makna syahadat? Nah,
Lanjut, lanjut lagi. Lanjut. Bagaimana caranya kita dapat menafsirkan syahadat, mengartikan syahadat, mempunyai pemahaman syahadat yang diridhoi Allah? Lanjut lagi. Ya. Proses dan hasil penafsiran tentang syahadatnya harus sesuai dengan visi dan misi Allah. Ya, visi dan misi Allah. Visi Allah adalah mengharamkan manusia untuk saling berselisih dan bermusuhan karena berselisih dan bermusuhan adalah sifat iblis dan syaitan. Ya, berarti yang dibacakan tadi, bagaimana kita dapat melaksanakan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jika tidak tahu, jika kita tidak paham, jika kita tidak mengerti akan makna syahadat. Bagaimana bisa melaksanakan? Saya minum dulu nih. Kemudian bagaimana caranya kita dapat menafsirkan syahadat, mengartikan syahadat, mempunyai pemahaman terhadap syahadat yang diridai oleh Allah. Nah, bagaimana syahadat yang diridai oleh Allah itu seperti apa? Nah, maka prosesnya, hasilnya penafsiran tentang syahadatnya harus sesuai dengan visi dan misi Allah. Di mana visi dan misi Allah itu adalah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, dan menjadi gaya hidup. Ya, itulah prosesnya. Nah, kemudian visi dan misi Allah itu adalah mengharamkan manusia, manusia ini untuk saling berselisih. Tidak boleh berselisih, haram hukumnya. Bermusuhan, haram hukumnya. Karena berselisih dan bermusuhan itu adalah sifat iblis dan setan. Jadi kalau orang yang suka berselisih, itu adalah sifat iblis dan setan. Lanjut. Nah, yang baca. Ada. Manusia dan satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang dilakukan dahulu, pastilah telah diberi keputusan antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ini gangguan rintangan. Ya, di dalam surat 10 surat Yunus ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan فاختلفوا ولو كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيهم مختلفون. Manusia dahulunya hanya satu umat. Kenapa disebutkan satu umat? Ya, satu keluarga, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya. Kemudian mereka berselisih karena sudah ada perkembangan pengetahuannya. Nah, seperti terjadinya perselisihan antara Habil dan Kabil. Ya, ketika dia sudah waktunya untuk berkeluarga, maka Adam itu anaknya kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Si Habil saudara kembarnya perempuan, si Kabil saudara perempuannya perempuan. Si Kabil ini saudaranya cantik, tapi anak yang pertama. Si Habil saudara kembarnya ya kurang cantik lah, ya. Tetapi
ketika Nabi Adam alaihissalam bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, anak saya ini sudah harus menikah, sudah dewasa. Bagaimana caranya? Kita baru satu keluarga. Jadi kata Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, boleh dinikahi saudara kembarnya masing-masing. Si Habil menikahi saudara kembar si Kabil. Si Kabil menikahi saudara kembarnya si Habil. Ketika dimusyawarahkan kedua anaknya itu, maka si Kabil menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Adam sendiri. Si Kabil itu hanya menikah dengan saudara kembarnya karena saudara kembarnya cantik dan tidak mau menikahi saudara kembar si Habil. Makanya terjadilah permasalahan. Karena lalu mengajar lagi Nabi Adam, ya Allah, kok setelah kami musyawarahkan dengan anak kami yang kembar itu, yang si Kabil tidak mau menolak katanya. Bagaimana caranya? Maka diperintahkanlah oleh Allah, boleh usaha si Kabil apa? Nah, si Kabil usahanya bidang perkebunan pertanian. Sedangkan si Habil dia adalah peternakan. Nah, makanya kalau gitu diundi lagi dia apa dulu? Dia harus berkorban, mengorbankan hasil usahanya. Hanya dia mengorbankan. Nah, maka musyawarah lagi antara si Adam dengan anak-anaknya Habil dan Kabil dan saudara kembarnya itu. Supaya nanti, jadi nanti kalau misalnya kurbannya siapa yang diterima, itulah yang keputusannya. Nah, ini menurut firman Allah itu. Makanya berkorbanlah kamu si Habil, apa yang akan kamu korbankan silakan antarkan ke atas bukit, dan si Kabil silakan korban kamu apa. Nah, jadi si Habil dia mencari ternaknya yang bagus, yang cakep, yang apa sekali, yang gemuk, yang pokoknya bagus sekali. Dia korbankan itu demi perintah Allah melalui ayahnya. Makanya si Habil, si Kabil dia hasil panennya, buah-buahannya, semuanya yang busuk-busuk yang dibawa ke sana untuk dikorbankan. Dia memilih yang bagus-bagus untuk dirinya sendiri. Makanya dibawa ke bukit. Setelah ditaruh di atas bukit itu, kurbannya itu, maka mulai cuaca gelap, petir halilintar, semuanya mengerikan, petirnya berapi-rapi di sana. Sudah itu kegelapan itu tak lama sudah itu dia terang lagi. Akhirnya mereka melihat kurbannya siapa yang diterima. Nah, setelah dilihat saksikan ke atas bukit itu, ternyata yang diterima kurbannya adalah kurbannya si Habil. Karena si Habil tadi adalah mempunyai dia mengorbankan yang terbaik. Sedangkan si Kabil ya sama buah-buahan yang busuk-busuk, ya tak diterima lah kurbannya. Itu masalahnya. Akhirnya berunding lagi bahwa sekarang keputusannya bahwa yang menikah itu si Habil harus menikahi saudara kembar si Kabil. Si Kabil harus menikahi saudara kembar si Habil. Tetap si Kabil menolak, itu ya. Akhirnya setelah itu si Adam juga munajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, setelah diadakan kurban seperti ini, tetap anak saya yang pertama ini tetap menolak, tidak mau menikahi, walaupun sudah dilaksanakan kurban itu. Makanya Adam pergi lagi ke kebunnya, seperti kebunnya di Bogor ya, pergi ya dia. Pokoknya kamu apa dulu lah di rumah jaga orang tua apa ibu-ibumu ya. Saya pergi dulu. Nah, ketika si Adam tidak ada di rumah, maka bisikan setan itu ada kepada si Kabil. Nah, kata setan kepada kupingnya si Kabil,
Bunuh aja itu si Habil itu supaya nanti kamu bisa menikahi saudara kembarmu sendiri. Makanya setelah itu bisikan itu ada di kupingnya si Habil, maka si Habil pergilah ke peternakan si Habil. Hei Habil, akan saya habisi kamu sekarang dan saya bunuh kamu. Kenapa sih bang? Begitu bang? Ini untuk saya dibunuh. Saya tidak suka dengan keputusan si korban itu. Akhirnya si Habil bilang, maka abang tidak takut kepada Allah. Nah, dia tidak kenal Allah. Dan dia, pokoknya dia bunuh, diambil ya. Balok dipukul lah si Habil. Langsung pingsan dan mati. Akhirnya dia setelah mati si Habil, maka dia mengambil anak, waduh mati adik saya. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya kepada orang tua saya kalau dia pulang. Maka dia gotong-gotong lah mayat adiknya si Habil tadi. Mundar mandir ke sana sini gotongnya. Dia melihat ada seekor gagak yang sedang mengais-ngais tanah. Kemudian dilihatnya ada gagak yang dia mati juga akan dikubur ke sana. Oh, begini caranya untuk menguburkan orang yang sudah mati. Maka dia belajar seperti itu. Maka itulah peristiwa yang seperti itu, bahwa orang yang mati dikubur di tanah. Nah, ini pelajaran dari gagak kepada si Habil. Nah, itulah peristiwa yang terjadi. Jika kurban itu kurban yang terbaik, harus ikhlas. Apa yang dikurbankan setelah meninggal itu dikuburkan ke tanah. Saudara, sebuah pembelajaran begitu. Mudah-mudahan saja kajian kita pagi hari ini mendapat ridha dari Allah dan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.